Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu di kelas kita kembali. Pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi tentang hidup beriman dan berpengharapan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan mengajak anak-anak semua berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Seseorang itu memiliki iman dan berpengharapan kepada Tuhan. Nah, di pelajaran ini kita membahas mengenai dampak hidup beriman dan berpengharapan. Nah, iman itu tidak terlepas dari pengharapan, dan bahkan Rasul Paulus mengatakan iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar dari antaranya itu adalah kasih. Nah, jadi wujud kita orang Kristen yang beriman itu, anak-anak, kita harus mempunyai atau memiliki sikap yang mengasihi, mengasihi misalnya mengasihi sesama kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi sahabat kita, orang-orang yang terdekat, orang-orang yang di sekeliling kita, bahkan terlebih-lebih Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu anak-anak. Nah, materi selanjutnya memahami makna iman dan pengharapan. Nah, bagi orang Kristen, membangun imannya berdasarkan janji Allah untuk menyelamatkan manusia, dan janji itu dipenuhi dalam karya Yesus Kristus. Nah, pembentukan umat Allah yang dimulai dengan panggilan Abraham, di mana di situ Abraham menerima janji Allah dan ia percaya kepada janji Allah. Nah, Abraham dan keturunannya percaya kepada janji Allah itu, dan Allah selalu menepati janjinya kepada Abraham dan keturunan Abraham. Nah, meskipun manusia seringkali meninggalkan Allah, tetapi meninggalkan Allah dan berkhianat kepada Allah, namun Allah tetap setia kepada kita. Ia selalu mencari dan menemukan kembali manusia dan menyelamatkan. Meskipun kita sebagai manusia itu, kita sering melakukan kesalahan, kita selalu tidak menuruti apa kata Tuhan. Misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai anak, kita tidak menuruti perintah orang tua, kita selalu membantahkan perkataan orang tua kita, tetapi orang tua kita selalu mengasihi kita dan menumbuhkan iman dan percaya
kepada Tuhan. Nah, di situ Tuhan bekerja. Tuhan bekerja melalui orang tua kita, menyadarkan kita bahwa perbuatan kita yang tidak menuruti orang tua, selalu membantah perkataan orang tua kita itu tidak baik. Nah, yang materi selanjutnya, memahami makna iman dan pengharapan. Nah, beriman dan berpengharapan itu artinya yang pertama, percaya pada janji Allah bagi umatnya. Yang kedua, memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendaknya dalam kehidupan kita manusia, kita orang percaya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, taat pada kehendaknya serta menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam kedaulatan Allah. Nah, kita selalu percaya kepada Tuhan, percaya kepada janjinya, walaupun janji itu belum terlihat, tetapi kita selalu percaya akan janji dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, materi yang selanjutnya, dampak dari hidup beriman dan pengharapan di dalam diri orang percaya. Nah, berpengharapan tidak secara otomatis bertumbuh. Laksana tumbuhan, ia menumbuhkan pupuk untuk bertumbuh. Misalnya pupuk kita sebagai kita sebagai manusia, sebagai orang percaya itu misalnya ibadah, berdoa, membaca Alkitab secara teratur dan terarah. Kita selalu percaya kepada Tuhan, saling mengasihi, dan terlebih-lebih kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, materi selanjutnya, di sini di dalam penjelasan di sini ada penjelasan mengenai orang beriman dan berpengharapan dalam Alkitab. Nah, yang pertama ini di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Iman dan hikmat. Di sini kata pencobaan dalam bahasa Yunani yaitu peramos memiliki dua arti. Di sini yang dimaksudkan ialah penderitaan yang datang dari luar diri seorang. Pengertian lainnya adalah dorongan batinia untuk melakukan sesuatu yang jahat. Nah, di sini kita orang percaya harus menghadapi semua ini dengan sukacita, karena berbagai macam pencobaan merupakan ujian iman. Dalam ujian iman, ketabahan, kesabaran, dan ketekunan diasah, dibentuk untuk kita selalu percaya dan berharap menuju kedewasaan iman kita. Nah, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kesulitan di dalam hidup ini merupakan pertanda Allah telah meninggalkan kita. Tidak anak-anak. Sebaliknya, kesulitan dan pencobaan itu membuat orang percaya semakin dekat kepada Allah. Nah, materi selanjutnya di Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8, iman yang menyelamatkan manusia. Yang selanjutnya Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai yang ke-17, yaitu iman yang menyelamatkan senantiasa merupakan iman yang hidup dan tidak berhenti dengan sekedar mengaku Kristus sebagai juru selamat, tetapi juga mendorongkan ketaatan kepada Dia sebagai Tuhan. Demikianlah
ketaatan adalah aspek yang penting dari iman, bahwa iman yang sejati harus aktif dan tekun sehingga membentuk keberadaan kita. Nah, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman yang sejati selalu menyatakan dirinya dalam ketaatan kepada Allah dan perbuatan belas kasihan terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, itu yang terdapat dalam kitab Yakobus tentang iman dan pengharapan. Nah, yang terakhir, yang keempat, 1 Petrus pasal 1 ayat 21. Nah, di sini dikatakan Kristus adalah jembatan bagi umat manusia untuk datang kepada Allah dan memperoleh pengampunan dan keselamatan. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Penderitaan Kristus merupakan rencana Allah yang harus dijalankan demi menebus dosa manusia. Nah, tindakan Allah menyelamatkan manusia merupakan pemenuhan janjinya bagi umatnya. Nah, di sini Kristus yang telah berkorban bagi kita manusia telah dibangkitkan dari antara orang mati dan naik ke sorga, duduk di dalam kemuliaan sebagai Raja yang akan datang kembali untuk menghakimi manusia dan seluruh isi dunia. Berdasarkan kepercayaan kita sebagai orang Kristen, kita terhadap Yesus Kristus, itulah iman kita yang terarah kepadanya. Nah, sampai di sini materi kita. Sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya, dan jangan lupa belajar karena minggu depan Ibu akan menanyakan materi kita hari ini, dan Ibu akan meminta anak-anak untuk menjelaskan atau memaparkan apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mengajak anak-anak kembali berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena kami sudah belajar. Semoga apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami cermati dari ibu guru kami dapat kami mengerti, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga iman dan pengharapan kami selalu bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Semoga kami selalu taat kepada Tuhan, selalu melakukan perintah Tuhan, selalu berdoa, selalu membaca Alkitab, selalu mengasihi orang yang membutuhkan, saling menolong Tuhan, dan terlebih-lebih saling